Selamat datang di channel Komputopedia, channel tempat kita belajar ilmu komputer. Kemarin kita udah bahas tentang Python dan juga kita coba tentang Google Colab. Nah, sekarang ini lanjutannya kita mau bahas tentang Python-nya. Di setiap bahasa pemrograman kita harus juga belajar tentang cara penulisannya. Sekarang kita akan belajar tentang Python syntax. So, jangan kemana-kemana, stay tune. Oke, kita lanjutkan yaitu dengan Python syntax. Apa itu sintaks? Sintaks dari sebuah bahasa pemrograman adalah tata cara penulisan yang sudah didefinisikan. Nah, si program ini hanya akan bekerja jika sesuai dengan aturan-aturan itu. Jadi, tata cara penulisan ada tata caranya. Kalau mau bekerja, ya harus sesuai dengan tata cara itu. Contohnya di sini adalah move.twice. Kalau misalkan kita coba bayangin aja ada sebuah library namanya move dengan function twice. Contoh lain adalah ada library dengan math, namanya math, kemudian ada functionnya yaitu square2, sqrt. Nah, caranya mengimport modul atau library-nya itu adalah dengan import spasi math. Import ini adalah sintaksnya atau tata caranya. Jadi harus seperti ini. Nah, library adalah kata umum dari sekumpulan program, baik itu isinya fungsi-fungsi, atau struktur data, atau isinya variabel, dan macam-macam lagi. Di Python, library disebut juga sebagai sebuah modul. Nah, oke, kita lihat di Google Colab ya, bentuknya seperti apa. Oke. Di sini Python syntax. Kita akan coba memasukkan library atau modul ke dalam program kita dengan menggunakan sintaks. Sintaksnya seperti ini. Import, kemudian modulnya apa, atau library-nya apa. Contohnya, import math. Math ini adalah sebuah library. OS, OS ini adalah juga sebuah library. Kita klik run, kemudian dia sudah memanggil, mengimport itu semua. Kemudian kita cobakan memanggil function-nya. Di sini saya memanggil function square2 dari misalkan 9, katakan 9. Kemudian di run, nah akan dapat angka 3. Coba kita square 2 akan menghasilkan 1,4 sekian. Nah, ini memanggil. Nah, contoh lain adalah os.getCwd. CWD itu adalah current working directory atau foldernya sekarang. Ini hasilnya seperti ini. Nah, oke, jadi kayak gitu untuk memanggil function dari sebuah modul. Kita kembali ke slide. Nah, di modules ini ada 3 jenis yang saya mau jelaskan. Yang pertama adalah standard modules atau modul yang sudah terinstall di Python kita. Jadi kalau teman-teman udah nginstal Python, nah modul-modul ini tuh pasti juga sudah ada. Tinggal dipakai, tinggal dipanggil, diimport, kemudian dipanggil function-nya. Jenis yang kedua adalah non-standard modules atau modul yang harus ada filenya .py-nya di folder yang sama, jadi di current working directory. Contohnya ketika aku punya program namanya matematika.py, di folder yang sama, kalau aku mau pakai, tinggal import matematika dan manggilnya matematika.pangkat2 misalkan. Nah, jenis yang ketiga adalah installed modules. Jadi modul yang perlu diinstal terlebih dahulu. Nah, kalau udah diinstal, nanti fungsinya sama seperti standard modules. Contohnya adalah NumPy. NumPy itu sebuah library untuk number py, jadi untuk ngurus-ngurus angka. Kalau mau pakai, ya harus install dulu. Ketika teman-teman install Python, NumPy ini belum ada, harus install secara terpisah. Cara manggilnya, ini kita lihat ya, ada NumPy SNP. S itu adalah kayak alias. Jadi kalau mau manggil NumPy daripada nulis NumPy banyak-banyak 5 karakter, kita panggil NP aja 2 karakter. NP array seperti itu. Nah, sebelum lanjut aku mau bahas tentang white space. Apa itu white space? White space itu adalah spasi atau tab
dan akhir baris. Jadi yang putih-putih yang di akhir setiap statement. White space ini dibedakan menjadi dua posisi yang berdasarkan sebuah statement. Statement itu kayak tulisannya. Jadi program kita yang kita tuliskan dalam satu baris. Itu statement. White space dibedakan menjadi dua posisi, yaitu sebelum dan setelah. Yang sebelum ini disebut sebagai indentation atau indentasi, berguna untuk mengelompokkan. Nah, nanti kita akan lihat contoh yang maksudnya seperti apa. Dan yang kedua adalah setelah, yaitu sebagai akhir sebuah statement, dalam kurung dengan pengecualian. Nah, ini nanti kita juga akan bahas lebih lanjut. Selain dari kedua itu, sebelum dan setelahnya, white space itu diabaikan. Sebelum kita lihat contohnya, nanti kita sekalian bareng lihat contohnya, kita bahas dulu tentang function. Function itu adalah sekumpulan baris kode yang menjadi satu untuk mempermudah penggunaan. Jadi kita kumpulkan jadi satu sebagai satu kesatuan untuk mempermudah penggunaan. Contohnya, nah, sintaksnya itu adalah def ya. Def itu adalah kata kunci Python untuk membuat sebuah function. Def pangkat 2 dalam kurung x titik 2. Nah, pangkat 2-nya ini adalah nama fungsinya. Jadi ini terserah kita. Terserah tanda bintang. Nanti kita bahas lebih lanjut. X adalah parameter. Nah, parameter ini mungkin kita akan bahas di video yang lain. Isinya dari fungsi ini adalah hasil sama dengan X kali X. Jadi karena ini pangkat 2 ya. Kemudian kita print hasilnya, kemudian kita return hasilnya. Nah, kalau ada yang belum paham tentang print maupun return, nanti kita bahas lebih lanjut di video yang lain. Nah, sekarang kita lihat contohnya di Google Colab. Untuk membuat sebuah function. Nah, di sini kita ada function def pangkat 2 x. Hasil x kali x, print hasil, kemudian return hasil. Ini kita play, kemudian kita bisa panggil. Nah, panggilnya tinggal kita sebut namanya, kemudian kita isi parameternya dengan sebuah angka. Misalkan 10 hasilnya 100. Yang 100 pertama ini adalah hasil dari printnya. Jadi ketika di print akan mengeluarkan 100 dan di return juga akan mengeluarkan 100. Ini khusus di Python notebook. Kalau di IDE yang lain, return ini tidak akan menuliskan seperti ini. Harus menggunakan print untuk menuliskan ke terminalnya. Nah, kita akan bahas tentang white space-nya tadi ya. Jadi white space itu di sebelah kiri sini itu adalah yang sebelum dan yang sebelah kanan ini adalah yang sesudah. Indentation di sebelah kiri itu berfungsi sebagai pengelompokan. Di sini kalau misalkan nanti kita di bawah ini adalah dengan indentasi yang sama 4 4 4. Ini adalah 4 spasi ya. Jadi menandakan bahwa ini itu adalah satu kelompok. Jadi kita ini yang satu kelompok sebagai sebuah function. Dan bagian sana yang kanan ini adalah sebagai penutup dari sebuah statement. Jadi yang namanya statement itu yang ini, kirinya sebelum, kanannya setelah. Kalau misalkan ini kita gini kan, ini nanti jadi satu statement. Dan karena indentasinya nggak ada nih di sini nih, di kanannya. Ini nggak bisa. Ini nanti kemudian akan menghasilkan error. Karena invalid syntax. Jadi sintaksnya salah. Tata cara yang saya gunakan ini salah. Nggak bisa kayak gini. Gitu. Itu fungsinya ya. Kalau ini di execute, dia udah bisa. Nah, indentasi standar itu adalah 4 spasi. Tapi, kalau di Python, sebenarnya nggak perlu 4 juga. Di sini kita ada indentasi 2. Kita coba ya. Ini 2 nih. Kita run, dia masih jalan. Kita cobakan, dia bisa dipakai. Kita ganti angkanya misalkan 5. Jalan. Jawabannya benar. Kok beda? Standarnya sih 4. 2 juga bisa. 3 juga bisa. Kita coba ya. Nah, syaratnya apa?
syaratnya adalah konsisten. Nah, kalau yang seperti ini, nanti error. Indentasi yang tidak konsisten. Contohnya gini, ini 2, ini nggak ada. Kita run, error. Ini coba kita dalami lebih lanjut ya. Kenapa kok bisa error? Nah, return itu adalah sintaksnya hasil akhir dari sebuah def. Jadi return harus satu kelompok dengan def. Ketika dia di sini, posisi di sini, itu dia udah lepas dari kelompoknya si def. Karena kelompok def harus dengan indentasi 2 ini. Jadi kalau mau masuk kelompok, nah seperti ini, dia akan bisa. Kalau dia udah keluar dari kelompok, dia nggak bisa, nanti error lagi. Tentang indentasi yang lain adalah tadi saya sudah bilang bahwa selain yang sebelum dan sesudah itu diabaikan. Jadi kalau ada banyak seperti ini, ya nggak masalah. Ini hanya akan diabaikan. Tetap jalan. Gitu. Jadi kalau yang kayak gini, error. Oke, kita lanjut ke slide-nya dulu ya. Nah, di pembuatan function itu ada nama-nama yang diperbolehkan. Jadi nggak sembarangan nama bisa kita pakai. Dalam pembuatan nama fungsi hanya boleh isinya seperti ini. Huruf, angka, dan underscores atau garis bawah. Udah, cuma ada 3 komponen itu yang boleh. Tapi hanya boleh diawali oleh huruf dan underscore saja. Kalau misalkan depannya angka, itu nggak bisa. Sedikit pengecualian, di Python ada nama-nama yang tidak boleh digunakan. Jadi ada nama-nama sebuah fungsi yang sudah di reserve, dipakai di Python dan nggak bisa dibuat untuk yang lain-lainnya. Nah, nama-nama apa aja bisa di googling aja. Dan diperhatikan, nama fungsi itu case sensitif. Besar kecilnya itu berbeda. Kita cek di Google Colab. Kita coba ya. Nah, di sini kita udah masuk ke sini. Kita cobakan dengan depannya itu angka 2. Itu nggak bisa. Jadi kalau kali 2, itu bisa. Nah, nggak error. Depannya underscore, karena tadi kan tidak boleh diawali, hanya boleh diawali oleh huruf dan underscore saja. Kalau bawahnya underscore, di bawahnya underscore, kemudian K2 kali. Nah, ini bisa, nggak error. Tapi kalau depannya 2, baru underscore, ini error nanti. Nah, bener kan? Jadi nggak bisa. Kalau tadi kan hanya ada huruf dan angka dan underscore. Kalau aku mau pakai tanda baca lain, misalkan kali dan ini. Nah, ini nggak bisa juga karena tadi huruf itu yang A, B, C, D, dan angka dan underscore. Coba kita kembalikan kali 2. Nah, for ini adalah salah satu nama yang sudah dipakai oleh Python. Jadi, kalau kita mau bikin sesuatu hal yang baru, menggunakan for ini, itu nggak bisa. Kalau mau ditambahkan sesuatu, misalkan for underscore. Nah, ini nggak masalah, karena yang disimpan, yang kepakai oleh Python itu adalah for-nya saja. Nah, tentang case sensitifnya, kita cobakan di sini. Kalau kita nama fungsinya kali 2, K-nya kecil. Tapi ini kita panggil dengan kali 2, K-nya besar. Dia akan menghasilkan error. Name kali 2 is not defined. Karena name-nya harusnya sesuai dengan yang di def di sini, yaitu K-nya kecil. Kalau misalkan ini kita ganti dengan K kecil, dia bisa.
Atau misalkan kalau ini kita tetap mau pakai K besar, ya di def functionnya kita pakai K besar. Ini bisa. Jadi gitu. Oke, kita kembali ke slide. Komen atau komentar itu bukan termasuk dari kode. Jadi ini tidak akan di-run oleh programnya nanti. Sehingga tulisan yang dianggap sebagai komentar akan diabaikan oleh mesin atau yang kita sebut interpreter. Caranya adalah menggunakan hashtag di depan statement dalam satu baris. Nanti akan kita lihat ke contohnya. Kembali ke Google Lab. Di sini kita bisa memperlihatkan bahwa def pangkat 4. Nah, kalau misalkan kita lihat di atas ya, di sini kan kalau kita panggil fungsinya, dia akan mengembalikan hasil. Di sini kita ada fungsinya, kemudian kita mau panggil, tapi panggilnya kita komen. Karena kalau di komen dia tidak bisa jalan, tidak menjalankan programnya, maka tidak akan menghasilkan. Kalau kita hapus pagarnya, hashtagnya yang di depan, dia akan menjadi program lagi. Tapi kalau kita tambahkan dengan hashtag, si statement ini menjadi sebuah komen, jadi tidak akan di running. Tapi hati-hati teman-teman, penggunaan komen kalau salah bisa error, tapi errornya nggak kelihatan. Nah ini salah satu error yang ada di logika error. Ini agak susah dicari, karena nggak ada sintaksnya. Kalau misalkan kita harusnya komen pangkat, gimana ya? Aku udah panggil nih, pangkat 4, 10, udah bener. Judulnya sama, namanya sama, parameternya benar. Tapi kok nggak keluar hasilnya? Nah, gara-gara yang return ini kita komen. Fungsi return ini tidak kita ikutkan di run. Jadi, hati-hati, jangan salah komen. Apalagi kalau kita komen seperti ini. Nah, ini error hasil. Karena variabel hasil yang di sini harusnya ditentukan, nggak ada. Jadi jangan sampai salah komen. Ini nggak ada message errornya, tidak ada pesan errornya. Tapi secara logika ini salah. Aku panggil 410 kok nggak keluar angka logika error. Nah ini yang harus hati-hati. Kembali ke slide. Nah dilihat di sini bahwa ada satu pepatah dari Punch and Anybody tentang rule nomor 6. If it was hard to write, it's probably hard to read. Add comment. Jadi kalau kita belum melihat fungsinya komen yang lain ya. Jadi setelah ini kita akan kembali ke Google Lab. Kalau misalkan sebuah kode itu susah dimengerti, susah ditulis, kita mau nulis itu susah, kemungkinan besar itu juga susah dibaca. Yang baca siapa? Ya kita sendiri dan mungkin orang lain yang mau mengembangkan program yang menggunakan program kita. Coba kita kembali ke Google Lab. Misalkan hasil X kali X kali X kali X, ini untuk orang lain nggak ngerti nih, ini apa sih maksudnya? Nah, paling mudahnya adalah kita kasih komen di kanan, itu kita jelaskan, ini tuh apa? Ini adalah rumus, misalkan rumus pangkat 4. Sehingga ketika orang lain mau membaca program kita, apa sih itu X kali X kali X kali X, kita baca komennya, oh ternyata ini adalah rumus pangkat 4. Ketika ini di-run, tidak akan ada masalah, karena bagian sini itu tidak di-run sebagai sebuah program, hanya sebuah komentar. Ini mau pakai bahasa apa aja silahkan, tulisan apa aja silahkan. Selama masih satu baris. Jadi kalau ini misalkan ini kita enter gini, nah ini salah. Ini nggak bisa, karena rumus pangkat 4-nya ini masuk ke run. Seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan kita udah masuk sini, sebisa mungkin semua proses dikomen. Tapi kalau yang udah umum dilakukan, nggak perlu dikomen, nggak masalah. Yang unik-unik, yang bikin orang bingung, itu baiknya dikomen. Dan sekian bahasan kita tentang Python syntax. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau ada pertanyaan.
Sampai jumpa di video berikutnya dari kami anak bangsa untuk Indonesia.